Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada apa panggilannya mal untuk acara ini tuh rekan-rekan Baraya. Bebas. Selamat datang kepada Para Baraya pejuang. Pejuang. Oh, pejuang. Pada para pejuang berbagi ilmu di episode ke-13. Pada episode kali ini saya akan mengusung tema tentang industri kreatif di tahun naga. Karena kebetulan kita memasuki tahun baru ya. Kemarin tanggal 10 Februari kita memasuki tahun naga kayu. Kita akan melihat bagaimana peruntungan industri kreatif karena STM sendiri bergerak di bidang industri kreatif gitu ya. Apa itu industri kreatif dan gimana sih caranya supaya kita makin survive di industri ini dan di tahun ini mudah-mudahan kita bisa mendulang banyak berkah gitu ya. Oke, nah, dalam budaya Timur ya, naga adalah simbol harapan, perdamaian dan keberlimpahan ya. Kalau teman-teman dulu yang pernah nonton Dragon Ball tahu kan ya pasti ya. Begitu naga datang pasti harapan kita semua akan terkabul gitu kan. Itu makanya kenapa naga itu disimbolkan sebagai harapan di dunia timur itu. Jadi begitu ada naga eh, kita pasti akan sukses gitu kan. Terus simbol perdamaian dan keberkahan gitu. Makanya Shio naga itu kalau di dalam budaya Tiongkok itu sangat diagul-agul gitu ya. Alhamdulillah gitu kalau punya anak sionya naga tuh seneng banget orang Cina itu gitu. Itu Jadi di satu kalau pengen punya Sionaga dari sekarang ya, dari sekarang bikin jadi nanti ada waktu harapannya 9 bulan kan? bulan-bulan bisa lahir Mm-mm. di tahun naga lah gitu ada kayu lagi kan gitu kan wah Iya. simbol harapan gitu kan cuman ternyata bukan hanya simbol harapan saja naga itu gitu kan ada ya ibarat mata koin lah setiap sio itu memiliki dua mata koin dua definisi yang berbeda gitu nah ternyata di dalam peperangan naga itu diyakini sebagai simbol kemenangan jadi kalau perang kalian udah punya naga, oh udah menang. Gitu. Jadi kalau di budaya Tiongkok itu ketika eh, lagi perang, terus si musuhnya itu sudah ngesumon gitu lah, ngesumon naga, oh udah pasti menang lah. Tapi bagi mereka yang kalah, munculnya naga adalah sumber kehancuran, kesengsaraan dan duka nestapa. Gitu. Jadi pastikan kita ada di pihak naga gitu, atau naga berpihak pada kita gitu. Jadi sebenarnya gitu. Supaya apa? Oh Supaya ada, gading. Ya, sorry, sorry, sorry. nggak apa-apa terusin teman. Tahu orang jadi penasaran nanti. Enggak, nanti aja, lanjut, lanjut. Jadi penasaran. Jadi pastikan eh, naga berpihak pada kita atau kita memiliki naga gitu. Jadi untuk apa? Supaya kemenangan ada di tangan kita. Soalnya kalau misalkan naganya ada di tangan musuh, ya munculnya naga adalah sumber kehancuran dan kesengsaraan. Jadi kalau musuh udah punya naga lah, udahlah jangan harap kota kita bakal aman damai sentosa lah, hancur ku naga mah gitu nya. Sekali sembur langsung modar semua gitu. Nah, jadi di satu sisi dia simbol harapan ketika kita berada di pihak naga ataupun kita punya naga. Tapi kalau kita nggak punya naga, hancur kita gitu kan. Nah, ternyata teman-teman, ini ada prediksi dari ahli Feng Shui ya, Jenny Kumaladewi. Kalau teman-teman ngikutin pasti tahulah muka ini kalau ada di Metro Xinwen, pasti Jenny yang ditanya. Kemarin juga Imlek Jenny yang muncul gitu kan. Nah, ternyata kata dia tiga sektor usaha yang bakal moncer di tahun naga kayu itu salah satunya adalah industri kreatif. Dan pernyataan Jenny ini bukan pernyataan kaleng-kaleng ya, ternyata memang eh, sektor industri kreatif atau ekonomi kreatif ini merupakan sektor yang paling banyak disuntik investasi oleh pemerintah maupun pemerintah asing gitu. Karena memang eh, coba deh teman-teman nyadar nggak bahwa misalkan sektor digital itu akhir-akhir ini tuh lagi sangat gencar-gencarnya gitu. Produk-produk digital itu lebih banyak diiklanin. Di WhatsApp atau di Instagram, orang mulai jualannya itu produknya itu digital gitu. Bahkan teman saya ada Pak Kemal membeli produk digital begitu sangat mudahnya gitu ya. Karena memang ternyata produk itu sekarang sangat digandrungi dan sangat mudah didistribusikan. Dan ternyata kata Ibu Jenny
Ini tuh adalah salah satu sektor yang bakal moncer di tahun naga. Karena apa? Karena ternyata elemen kayu itu merupakan bagian dari kreativitas, seni dan desain itu merupakan bagian dari elemen kayu. Jadi sangat pas gitu ya. Di satu sisi naga simbol kemenangan, elemennya kayu kreativitas. Oh, kita bergerak di bidang industri kreatif. Seharusnya tahun ini bisa menjadi tahun tonggak bagi STM itu menjadi tonggak apa ya? Tonggak eh, terbang gitu ya. Oh, tahun 2004 diprediksi masih diwarnai dengan beberapa tantangan ekonomi global. Ada inflasi, terus ada kenaikan suku bunga, peperangan, hingga krisis energi. Namun, sektor ekonomi kreatif di Indonesia diprediksi akan mampu bertahan, bahkan berkembang. Hal itu didukung oleh beberapa faktor. Tadi ya, ada investasi besar-besaran untuk sektor ini. Bank digital sekarang ramai banget. Terus ada reformasi struktur dan kebijakan. Wah, sekarang pas lagi momennya ya. Presidennya baru gitu ya. Belum tahu kan kita siapa, tapi yang pasti bakal ada reformasi struktur dan kebijakan terkait teknologi digital dan konsumsi media digital yang semakin tinggi. Ini menjadikan sektor kita yang sedang kita geluti ini menjadi usaha yang bakal moncer di tahun naga kayu ini. Jadi ada tiga. Ada yang pertama itu startup atau usaha-usaha rintisan, industri kreatif, dan sektor teknologi. Jadi sebenarnya tiga sektor ini setali tiga uang ya, startup, industri kreatif dan teknologi karena biasanya industri kreatif sangat berkaitan dengan sektor teknologi. Jadi alhamdulillah kita bagi para warga seluas Tanah Merah kita on the track. Nah, kalau secara perhitungan SEO kita on the track. Tinggal bagaimana kita mampu mengambil eh, apa ya kesempatan ini sebagai langkah untuk berkembang lebih baik lagi. Nah, terus pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya industri kreatif? Mungkin ini teman-teman udah pada tahu ya. Apa sih sebenarnya industri kreatif, industri yang sedang kita geluti sekarang itu apa sih gitu ya? Nah, ternyata dia itu seringkali diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi, karena memang kita bagian dari ekonomi kreatif, yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Jadi, kata kunci utama dari dari industri kreatif itu adalah penggunaan informasi. Industri kreatif dipandang semakin penting dalam mendukung kesejahteraan dalam perekonomian. Bahkan beberapa pihak berpendapat bahwa kreativitas adalah sumber daya ekonomi utama. Tanpa kreativitas kita tidak mungkin mengeksploitasi tambang gitu ya. Tanpa kreativitas kita tidak mungkin menghasilkan karya seni dan lain sebagainya. Nah, malah ada orang yang bilang bahwa sumber daya ekonomi adalah kreativitas. Dan ini ada subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Mungkin ini udah pada tahu ya. Ada sebenarnya banyak banget pengertian industri kreatif, cuman biasa kan pemerintah suka bikin klasifikasi ya, senang gitu bikin apa sih industri kreatif itu harus ada subsektornya dong gitu kan. Nah, kita punya 17 gitu kalau nggak salah, ada berapa ya? Ada banyak lah. Salah satunya adalah developer game. Nah, ini rekan-rekan kita ya, developer game, terus desain produk. Nah, kita bergerak di fotografi ya, berarti kita bergerak di fotografi, terus di desain komunikasi visual dan periklanan ya. Berarti kita mungkin nanti ke depannya kita juga bergerak di bidang aplikasi kali ya, pakai malah ya aplikasi, terus musik mungkin siapa tahu kan ada seluas Tanah Merah Record atau apa gitu kan, siapa tahu gitu kan. Nah, ini ada subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Berarti subsektor inilah yang diharapkan pada tahun ini bakal meningkat gitu ya. Baik secara omset maupun secara proyek maupun secara pekerjaan. Jadi pekerjaannya semakin banyak. Nah, namun ternyata di balik prediksi moncernya industri ini ternyata ada satu tantangan besar gitu ya. Sebenarnya bukan tantangan ya, ini lebih ke challenge gitu ya. Challenge bagi sektor ekonomi kreatif, khususnya bagi STM, studio yang baru berkembang, ternyata ada challenge gitu. Challenge-nya apa? Challenge-nya itu adalah kehadiran artificial intelligence. Jadi kita tuh lahir di tengah teknologi artificial intelligence yang semakin berkembang. Nah, kemarin-kemarin kan Kemal sering bilang, oh kita jadi kayak pabrik dong. Karena memang harus seperti itu. Kalau kata Mas Otong itu. Karena apa? Karena lawannya sekarang udah bukan orang lagi. Lawannya itu adalah
robot. Lawannya itu adalah suatu software yang mampu menciptakan produk kreatif dengan sangat masif dan beragam gitu kan. Industri kreatif merupakan industri dengan dinamika yang paling cepat. Jadi ya konsekuensinya adalah kita harus semakin cepat. Karena kalau tidak cepat, ya kita bakal terlindas. Karena hubungannya sangat erat dengan teknologi, maka pemanfaatan teknologi menjadi keharusan. Nah, dalam sektor ini ya, pemanfaatan teknologi menjadi keharusan bila tak ingin tertinggal dengan pesaing. Karena apa? Karena pesaing-pesaing kita, mereka sudah mulai memanfaatkan teknologi ini. Bukan berarti kita melawan AI, ya, tapi kita melawan dengan perusahaan-perusahaan yang telah memanfaatkan teknologi ini lebih dulu gitu. Nah, karena tadi sekali tiga uang antara teknologi digital dan sektor kreatif, maka mau tidak mau kita harus menggunakan dan mulai mengeksploitasi teknologi-teknologi yang ada, khususnya AI. Nah, ini menjadi tantangan gitu ya. Bahkan beberapa teori menyatakan bahwa AI itu bakal menggeser kehidupan manusia sepenuhnya katanya. Jadi ada satu teori yang menarik. Ini sebenarnya di luar dari industri kreatif, namun kayaknya cocok disampaikan di sini. Jadi ada satu teori dari kelompok utopis gitu ya tentang singularity. Jadi singularity itu adalah satu satu masa di mana artificial intelligence itu sudah mencapai puncak dan tidak lagi membutuhkan input dari manusia untuk beroperasi. Salah satu tokohnya adalah sini, si Ray Kurzweil. Jadi dia memprediksi bahwa ada satu masa katanya di mana ketika komputer itu sudah tidak memerlukan input lagi. Jadi kalau sekarang kan AI kita yang masukin ya promnya ya, misalkan tolong carikan tren marketing terbaru 2024, cek, enter aja kan gitu ya. Nah, menurut beliau, beliau itu memprediksikan bahwa nanti di tahun 2024, 2045, si AI ini udah nggak perlu input itu. Jadi kita udah nggak perlu masukin itu, dia udah bisa tahu lo maunya ini, gitu kan. Jadi makanya ini disebut dengan singularity, tanya, atau kelahiran AI yang sudah mampu menciptakan promnya sendiri gitu loh. Kalau ada yang pernah nonton film I, Robot, nah Will Smith, nah itu kayak gitu ya. Jadi si AI-nya mulai mengambil alih komando dan lain sebagainya. Nah, dia mengatakan bahwa AI akan mencapai kecerdasan manusia itu sekitar tahun 2029. Dan di tahun 2045 mereka sudah tidak membutuhkan input apa-apa dari manusia. Karena mereka sudah bisa mendevelop logikanya sendiri. Kalau sekarang kan enggak ya, kayak masih kita yang mengontrol gitu kan. Nah, ini salah satu kekhawatiran biasa kaum-kaum yang eh, apa ya, utopis gitu kan. Mereka bilang bahwa AI bakal menggantikan. Namun ini bukan tantangan bagi kita karena pertama masih lama ya. 2045 itu waktu yang masih lama gitu. Yang pasti sekarang itu masih 2024 dan AI masih menjadi semacam apa ya? Menjadi semacam fitur gitu ya, menjadi semacam tools bagi kita untuk menciptakan kreativitas. Nah, lalu bagaimana eh, gimana nih terus kita gitu kan AI sekarang udah hebat gitu kan terus orang-orang udah pada pakai AI terus kita gimana? STM yang baru seumur jagung dan lain sebagainya. Kuncinya adalah kembali lagi ke Sionaga tadi ya bahwa kita bakal moncer di tahun ini. Kita pegang aja dulu itu gitu ya bahwa kita bakal moncer. Gimana caranya adalah dengan bekerja lebih keras dan cerdas adalah kunci keberhasilan di tahun naga kayu gitu kata ahli Sio juga. Kalau pengen sukses ya harus bekerja keras. Kayaknya nggak di tahun naga aja ya, di tahun-tahun yang lain juga. Kalau pengen sukses mah ya bekerja lebih keras dan lebih cerdas gitu tuh. Ini kata si Master Rosin juga ya. Kumpulkan ketujuh bola naga, maka impianmu akan terkabul. Apakah kita bisa mengumpulkan tujuh bola naga itu hanya dengan berleha-leha? Kan enggak. Si Goku juga kan berjalan ke sana kemari mencari bola naga, bikin alatnya lah, ngetrek lah apa, datang ke negara mana. Intinya dia berusaha untuk mengumpulkan tujuh bola naga. Agar apa? Agar impian kita sama-sama di STM dapat terwujud dengan munculnya si naga ini gitu ya. Nah, terus bagaimana sih bekerja lebih keras itu ya? Nah, di sini ada. Ini menarik, ini saya ngambil dari
salah satu contoh. Nah, teman-teman tahu kan? Eh, pasti tahulah siapa Steve Jobs gitu ya. Ini tuh ikon kreativitas, ikon kreativitas atau ikon dari dunia desain gitu. Ikonik lah pokoknya. Nah, terus dia tuh pernah menyatakan bahwa kreativitas itu adalah skill ternyata. Skill dan kerja keras. Not a gift gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, oh dia mah kreatif karena memang ya dia mah memang kreatif, gitu. Apa apa sih istilahnya itu? Prodigi gitu kan, prodigi gitu. Lahir dengan kejeniusan hebat, lalu mampu menciptakan suatu karya seni yang luar biasa. Ternyata enggak menurut dia itu. Menurut si Steve Jobs itu ternyata kreativitas itu adalah keahlian. Nah, selayaknya keahlian ini perlu dilatih dan perlu kerja keras. Contohnya adalah Steve Jobs. Nah, Steve Jobs di mata temannya, yaitu si Woz, dia ini adalah seseorang yang sangat keras terhadap dirinya sendiri, bekerja paling banyak di perusahaannya sendiri, di Apple, dan komitmen dia terhadap perusahaannya itu sangat tinggi, bahkan ketika dia meninggal. Jadi, saking berkomitmennya dia terhadap industri ini, sampai meninggal, gitu kan. Cuman ya itulah harga yang harus dibayar gitu kan untuk sebuah mahakarya gitu. Semua orang siapa sih yang nggak tahu Apple gitu kan? Siapa sih yang nggak tahu karya dari Steve Jobs gitu kan? Ya orangnya aja dia penuh dedikasi sampai meninggalnya pun lagi kerja gitu kan kasarnya Maya. Saking apa? Saking dia bekerja keras. Padahal notabene-nya industri kreatif kan dia bergerak di industri kreatif. Jadi ternyata industri kreatif itu rekan-rekan tidak kalau mah menunggu inspirasi gitu kan terus tiba-tiba datang muncul karena ternyata enggak, ternyata inspirasi itu perlu digali, perlu dilatih, kreativitas itu ternyata perlu ditempa dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dong caranya kita supaya tetap kreatif di industri kreatif? Nah, itu mungkin pertanyaannya ya. Nah, ini ada 6 katanya. Ini dari Canva ya, rekanan kita juga ya Canva ya Kang Kemal ya. Orang-orang pada tahu lah Canva gitu karena kebetulan STM ini sifatnya organisasi egaliter ya jadi kita bukan menggunakan fitur Canva tapi kita berkolaborasi dengan Canva gitu ya jadi mereka itu bilang gimana sih caranya menjadi kreatif di dunia kreatif ternyata ada beberapa cara yang mereka lakukan untuk tetap kreatif di industri ini. Kalau kata kamu mah kreativitas mah sudah sesuatu yang harus gitu ya di industri kreatif. Nah, ternyata gimana sih caranya supaya tetap kreatif gitu. Nah, Canva seperti yang kita ketahui ini adalah perusahaan platform desain yang sangat besar ya. Ya bisa dibilang orang-orang kreatif lah yang ada di dalam Canva gitu ya. Nah, gimana sih caranya eh, kita nih di STM supaya tetap kreatif? Nah, mereka membocorkan beberapa trik yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama adalah bekerja menggunakan deadline. Nah, kalau kita yang sering mengeluh ternyata, aduh ini deadline-nya, terlalu banyak nih atau terlalu mepet nih. Ternyata enggak, ternyata orang kreatif itu butuh deadline. Selain untuk memberikan progres, deadline ini juga memaksa kita untuk berpikir. Gitu kan? Beda kan kalau misalkan, mau bikin poster untuk kapan deh? Bebas. Gitu kan? Kira-kira jadi nggak posternya? Kemungkinan besar sih nggak akan jadi. Karena apa? Karena tidak ada tuntutan di situ, tidak ada tekanan untuk berpikir bagaimana membuat poster gitu. Nah ternyata di timnya Canva mereka itu menggunakan sistem mini deadline. Jadi deadline-nya itu justru malah singkat-singkat. Proyeknya besar tapi deadline-nya singkat-singkat tapi banyak gitu. Jadi misalkan untuk satu task tertentu deadline-nya misalkan minggu depan deh ya gitu. Tapi proyeknya gede, tapi dibagi-bagi terhadap kerjaan-kerjaan yang kecil-kecil dan spesifik dan kerjaan yang spesifik ini dikasih deadline gitu kan jadi misalkan deadline-nya kapan ntar sore deadline-nya ntar pas makan siang besok gitu dan lain sebagainya nah ini yang dilakukan tim-tim Canva untuk tetap kreatif karena ternyata dengan adanya deadline itu menjadikan kita semakin kreatif jadi kita ada pressure untuk berpikir dan pressure untuk meningkatkan efektivitas dalam bekerja. Dan misalkan kita dapat content plan ya kan, yang pertama dilihat oleh desainer misalkan atau oleh videografer tuh pertama kan dilihat deadline-nya. Jangan iraha, Nah, gitu kan pertama kan. Untuk tanggal 29 Februari, kan kita tuh langsung berpikir, oh
Dilakene gitu. Masih tanggal 14 nih. Jadi ada waktu untuk mengumpulkan bahan maksudnya. Ada waktu untuk mengumpulkan bahan untuk riset dan lain sebagainya. Nah, ternyata deadline ini diperlukan oleh para pekerja kreatif. Memungkinkan kita untuk melihat progres dan mengukur efektivitas kerja kreatif kita dalam menyelesaikan setiap tugas. Karena kalau nggak ada deadline, nggak ada tugas yang selesai. Dan kalau nggak ada tugas yang selesai, nggak ada proyek yang beres. Nggak ada proyek yang beres, nggak ada deal yang terjadi. Nggak ada deal yang terjadi, nggak ada uang yang masuk. Ya kan? Nah, itu berhubungan dan itu. Makanya kenapa Canva begitu besar? Karena mungkin mereka dealing proyeknya sangat banyak. Gunakan deadline, dan yang berikutnya adalah kurangi distraction. Distraction itu apa ya? Eh, ya distract lah. Kita kan sering ke distract. Gangguan, gangguan. Gangguan. Nah itu. Kurangi gangguan. Kak. Karena katanya orang yang mampu fokus pada satu hal dan hanya pada satu hal saja, mereka itu cenderung lebih kreatif. Jadi memang betul sih kalau misalkan di dunia kreatif itu memang ada kelompok-kelompoknya, misalkan fotografer, fotografer, hunkul gitu kan, copywriter, copywriter, hunkul. Karena ternyata dengan satu task itu mereka akan jauh lebih kreatif dan jauh lebih skillful lah gitu eh, dalam job desk-nya gitu. Ternyata mereka pun kayak gitu di Canva. Jadi kayaknya sih nggak akan ada double job kalau di orang-orang Canva mah gitu ya. Nah ini eh, trik yang kedua. Yang berikutnya adalah talk about it. Nah, jadi ternyata memang ini berurusan dengan komunikasi. Jadi ternyata mereka pun ketika ada apa-apa memang harus dikomunikasikan. Bahkan ketika kita sedang frustasi pun komunikasikan. Say I'm frustrated katanya kan. Dengan mampu mengatakan atau mengutarakan feeling kita di dalam pekerjaan, itu akan membuat apa ya tadi itu membuat memboosting kreativitas kita karena apa? Karena otak kita jadi lebih plong gitu kan. Beda kalau misalkan ada unek-unek atau ada apa gitu kan boro-boro mau mikir malah mikirin unek-unek yang ada. Tapi dengan mengatakan apa yang atau mengutarakan pendapat kita ternyata itu akan memboosting kreativitas kita dan mendapatkan solusi baru gitu kan melalui apa? Melalui komunikasi. Nah, mereka pun membentuk tim-tim kecil yang di dalam tim kecilnya itu saling berkomunikasi satu sama lain intens lah gitu. Ketika ada, aduh ini mentok nih, desain ini kan kalau nggak dikomunikasiin mah nggak tahu kan kita tuh Hmm. mentoknya di mana gitu kan atau misalkan si tim leadernya teh nggak tahu gitu apa problemnya tapi ketika dikomunikasikan dan dikomunikasinya lebih baik itu eh, konstruktif itu akan menghasilkan solusi yang lebih baik dan itu sangat baik untuk kemampuan kreativitas kita karena tanpa komunikasi yang baik ya stagnan nggak akan ada desain yang baik kan yang desain itu paling gitu deh gitu kan karena apa karena tidak ada proses brainstorming. Lalu berikutnya istirahat. Nah, ternyata memang dunia ini kan dunia kreatif itu sangat mempres kita untuk berpikir walaupun kita kelihatannya duduk doang kan gitu kan ngedit di depan komputer nih dari tapi ternyata energi yang dikonsumsi untuk ngedit ini tuh sama dengan orang yang ngangkat batako misalkan. Sama capeknya gitu. Jadi ternyata di industri kreatif pun kita butuh istirahat gitu. Kayak misalkan saya kan baru nih di STM, baru sekitar semingguan nih. Kayaknya waktu yang tepat nih bagi saya untuk mengajukan cuti gitu kan. Jadi istirahat dulu gitu kan. Jadi biar tetap kreatif gitu kan. Kayak gitu. Ternyata istirahat sangat penting Pak Kemal untuk mengisi ulang baterai mental kita gitu. Jadi makanya ada cuti kan, ada public holiday dan lain sebagainya gitu kan ada. Ah kalau heula lah sebat heula mun istilah di teman-teman production gitu kan. Sebat dulu lah sebelum rame ya kayak gitu. Ternyata memang memungkinkan memungkinkan kita untuk tetap fresh dan kreatif. Jadi cuman tidak berlebihan ya maksudnya dikit-dikit istirahat enggak juga. Cuman maksudnya jangan diporsir karena pekerjaan yang terlalu diporsir pun justru ternyata tidak baik. Jadi memble, jadi lama-lama tuh jadi malas mikir, jadi ah udahlah yang penting beres. Jadi malah jadi tidak maksimal kan gitu kan kalau kayak gitu. Give yourself a break ya. Jadi kalau udah capek istirahat dulu lah. Gitu nggak usah dipaksain. Nah, istirahat ini fungsinya itu selain untuk merefresh pikiran, ternyata bisa juga berfungsi untuk melihat atau mencari inspirasi gitu kan.
tenggelamkan diri dalam sebuah perjalanan tanpa batas gitu kan. Ya inspirasi bisa dari mana aja gitu ya, bahkan dari hal-hal kecil dan tak terduga gitu kan. Bisa misalkan kita lagi scrolling apa, tiba-tiba ada inspirasi, kita lagi istirahat, scrolling kan lagi rebahan, oh ini bagus nih kayaknya konten kayak gini, oh bagus nih tone kayak gini dan lain sebagainya gitu. Ternyata para pelaku industri kreatif mereka itu secara aktif dan sadar mencari inspirasi gitu kan. Jadi mereka mengkonsumsi produk-produk digital, mereka mengkonsumsi produk-produk karya seni untuk apa? Untuk inspirasi gitu kan. Kayak misalkan fotografer nggak mungkin lah fotografer nggak mengkonsumsi karya fotografi gitu kan. Kita tahu dari mana sih tren fotografi kalau kita nggak pernah ngikutin foto-foto orang gitu kan. Kalau kita jago motret, pastinya juga kita sering lihat foto, sering lihat karya orang gitu. Karena kayak gitu, kita sering melihat inspirasi, kita sering melihat berjalan ke sana kemari untuk melihat inspirasi, sehingga pembendaharaan kreativitas kita semakin tinggi. Jadi nggak perlu studi banding juga misalkan atau lagi kemana gitu tiba-tiba ada, lucu nih. Lagi ngobrol dengan siapa tiba-tiba ada inspirasi apa gitu kan bisa didapat dari mana saja. Nah, istirahat tadi itu bisa digunakan untuk mencari inspirasi kayak gini ya. Jadi ini sangat berkaitan ya. Yang tadi istirahat, kita bisa sambil scroll, kita bisa sambil cari inspirasi. Dan yang terakhir adalah eh, buang rasa malas. Nah, error is essential to creativity, but not slack. Jadi kayak Steve Jobs tadi. Kesalahan atau misalkan eh, tidak sempurna itu sesuatu yang biasa dalam dunia kreatif, tapi bukan rasa malas. Jadi sangat sangat tidak mengherankan ketika Steve Jobs bekerja sehari 20 jam. Atau misalkan si Elon Musk katanya kata dia, saya pagi kerja, siang kerja, katanya malam kerja, terus kerja gitu maksudnya. Nggak ada rasa malas. Karena apa? Karena eh, itu sangat mengganggu gitu rasa malas itu. Jadi itu rasa malas mah ada di dalam diri kita ya. Gimana kita mau nge-push diri kita sendiri kalau kitanya malas kita, bentar lah. Dan biasanya nggak beres-beres itu gara-gara kita menunda-nunda pekerjaan kita. Nah, mendingan salah daripada males mah gitu kan. Jadi apa ya kerjakan. Terus misalkan kita kan nggak tahu nih bener atau enggak. Ketika salah ya kita komunikasikan. Ada proses diskusi di situ daripada nggak dikerjain. Oh, ntar salah lagi ah, ntar dicengin lagi ah, ntar disepet dan lain sebagainya. Jadilah muncul rasa malas gitu kan. Tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin maju, kata anak-anak Canva, cut yourself some slack. Jadi kurangilah rasa malas ya mau nggak mau lah itu mah kita harus nge-push diri kita sendiri. Jangan biarkan rasa malas menguasai kita. Ingat, nah, kreativitas adalah kerja keras tadi kata Steve Jobs, ya kan? Creativity is skill and a hard work, not a gift, bukan keajaiban. Jadi nggak ada eh, mereka sukses hanya dengan mengandalkan ngelamun gitu nggak bisa. Apalagi di dunia kreatif yang begitu cepat dinamikanya gitu kan, selingan banyak, kita malas sedikit kesalip udah gitu kan. Karena apa? Karena orang-orang di sana bekerja jauh lebih cepat, jauh lebih keras dan jauh lebih cerdas dari kita. Kayak gitu, mungkin itu sedikit eh, sedikit apa ya masukan dari rekanan kita tentang bagaimana tetap menjadi kreatif di dunia yang kreatif ini gitu. Jadi ada 6 tadi ya kalau bisa kita lihat ada 6 tips yang bisa kita implementasikan atau bisa kita eh, tanamkan di tim STM supaya apa? Supaya kita meraih bola naga tadi, meraih keberkahan dan meraih kesuksesan di tahun naga kayu ini. Itu saja, Min. Terima kasih. Semoga tahun naga kayu menjadi simbol kebangkitan bagi STM dan menjadi tahun yang penuh berkah gitu kan. Jadi jangan sampai naganya ada di tangan orang lain gitu kan. Karena kalau naganya ada di tangan orang lain berarti itu kehancuran bagi kita. Tapi ketika naga berada di pihak kita, simbol kemenangan dan simbol harapan. Kayak gitu.